Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, masih bersama saya Lenggracia dalam segmen khusus Industri 360. Pemerintah resmi menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring dari Korea Selatan. Penerapan B50 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan dampak gejolak global termasuk konflik di Timur Tengah. Pemerintah menargetkan pengurangan konsumsi bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun. Selain itu, efisiensi dari kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga 48 triliun rupiah dalam waktu 6 bulan. Di sisi lain, pemerintah juga mulai membatasi pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per kendaraan. Kebijakan ini berlaku sejak 1 April 2026 melalui aplikasi My Pertamina kecuali untuk kendaraan umum. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi BBM. Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Dan ini dalam 1 tahun, tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan. Lantas sudah seberapa mendesak Indonesia untuk mempercepat alternatif energi seperti bioetanol dan biodiesel di sektor transportasi dan bagaimana peran pemerintah dalam memastikan transisi ini bisa berjalan mulus tanpa mengganggu stabilitas industri otomotif dan juga daya beli masyarakat. Kita akan membahasnya mendalam bersama dengan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kopara. Pak Kukuh, selamat pagi menjelang siang, gimana kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Iya, terima kasih sudah bergabung Pak Kukuh. Kalau kita lihat dengan kondisi konflik Timur Tengah yang juga berdampak pada ketidakstabilitas energi di dalam negeri, pemerintah akhirnya menggunakan opsi penggunaan B50, biodiesel, bioetanol, ini menjadi opsi diversifikasi. Bagaimana Gaikindo melihat hal ini? Jadi kalau biodiesel memang kita juga sudah melakukan ujinya. Jadi kemarin datanya itu sudah lebih dari 40.000 kilometer dicoba dengan berbagai jenis kendaraan, dari kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial ya. Dan sejauh ini hasilnya cukup baik, tidak menimbulkan banyak masalah. Mudah-mudahan ini juga tentunya konsistensi produknya itu bisa berjalan dilakukan untuk biodieselnya. Sementara bioetanolnya sendiri itu semenjak tahun 2000 harusnya sudah siap. Jadi produk-produk kendaraan bermotor yang dijual di dunia itu kalau sampai E20 saja oke. Jadi nggak ada masalah, nggak ada perubahan. Baik. Jadi ini sudah inline dengan rencana pemerintah sebelumnya ya, terlepas ada konflik atau tidak begitu ya? Betul. Oke, baik. Tapi sejauh mana produsen otomotif ini sudah menyikapi dan juga sudah siap dalam penggunaan biofuel ini? Biofuel sebetulnya kalau dari bioetanol ya, itu sebelum tahun 2000 sudah dilakukan percobaan. Dan kita sudah siap, produk-produk di global itu sampai E20 harusnya sudah oke. Nah, di Indonesia kita saat ini isunya bukan di produk otomotifnya. Produk otomotifnya siap untuk mengkonsumsi bioetanol. Saat ini baru ada E5 di Indonesia dan itu pun terbatas di daerah Jakarta ya. Jadi kalau itu diterapkan kita siap sampai E20 pun harusnya sudah oke. E15 oke. Jadi ada isu dari pemerataannya begitu ya yang menjadi kendala? Kendalanya ada di bahan bakarnya, di etanolnya. Dari ya. Etanolnya begitu. Oke, baik. Apakah juga perlu penyesuaian teknologi ataupun spesifikasi kendaraan yang sudah beredar saat ini dengan penggunaan biofuel ini? Jadi untuk bioetanol itu sudah disesuaikan untuk produk-produk otomotif ya. Semenjak tahun 2000 itu sudah menyesuaikan untuk sampai E15 atau E20. Saat ini baru E5 yang ada di Indonesia.
Bahkan seperti di Brasil pun sudah sampai pada E85. Oke, Brazil, kemudian juga ada negara lain yang juga Betul. sudah lebih dulu menerapkan implementasi dari Ya. biofuel ini, dari bioetanol, biodiesel. Apa pelajaran yang juga bisa menjadi kunci agar nantinya implementasi di Indonesia ini bisa berjalan optimal, Pak? Pertama adalah konsistensi spesifikasi. Jadi spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang sudah dicoba baik di laboratorium maupun di lapangan ya, di uji coba. Jangan sampai kemudian ada penyimpangan. Harus spesifikasinya dipenuhi. Selama spesifikasinya dipenuhi harusnya tidak terlalu banyak masalah. Tadi Bapak ada melihat bahwa perhatiannya ini ada di soal pasokan bahan bakarnya begitu Betul. ya, untuk bahan bakunya dari etanolnya ini Ya. begitu ya. Nah, dalam konteks biaya apakah nantinya penggunaan biofuel ini bisa memicu kenaikan beban biaya atau lain sebagainya, seperti apa? Nah ini yang kita tunggu hasilnya ya. Iya. Jadi selalu isunya adalah di harga. Harga. Jadi masyarakat tentunya kalau harganya tidak banyak berubah, pasti akan menggunakan bahan bakar tersebut. Jadi isunya di bahan bakar. Oke, baik. Jadi apa langkah yang harus dilakukan untuk bisa memberikan solusi agar nantinya harganya juga stabil dan juga terjangkau bagi masyarakat? Ini bukan di wilayah saya kalau Oke. mengenai harga ya, karena itu harga bahan bakarnya kan. Atau rekomendasi mungkin yang bisa dilakukan mengingat memang kan penerapannya ini akan dimulai pada bulan Juli nanti? Ya, jadi tentunya sudah memperhitungkan semua aspek ya. Pasti masyarakat kalau itu sesuatu yang baru dan harganya terjangkau pasti akan dipilih. Dan memang itu alternatifnya, salah satu upaya untuk melakukan diversifikasi energi ya, dengan menggunakan new energy yang Oke. terbarukan ya. Oke, baik. Lalu kalau kita mungkin melihat dari kebijakan transisi energi ini, B50 memang sudah seringkali diperbincangkan gitu ya Ya. untuk dalam beberapa tahun terakhir ini. Seperti apa komunikasi dan juga koordinasi antara pemerintah dan juga asosiasi seperti Gaikindo ini dalam memastikan bahwa transisi ini bisa berjalan lancar dan mulus nanti ke depannya? Jadi ini dimulai sudah beberapa tahun yang lalu ya, dimulai dari B5, B10 sampai kemudian menjadi B50 dan kami dari Gaikindo pastinya akan terlibat aktif langsung dalam menguji coba bahan bakar tersebut. Jadi sebelum sampai diluncurkan sudah diuji coba sampai hari ini pun yang saya katakan tadi hasilnya lumayan cukup baik, Oke. tidak ada gangguan pada kendaraan. Oke, baik. Dan kemudian kalau kita berkaca dari konflik Timur Tengah ini kan tidak hanya soal energi juga ya, dari bahan Ya. baku seperti plastik kita tahu. Adakah dampak yang sudah mulai terasa di sektor otomotif terkait keterbatasan bahan baku lainnya selain energi dari berjalannya konflik ini? Ya, jadi pelaku industri pasti akan bersiap ya, karena banyak bahan baku yang sumbernya ada dari Timur Tengah ya. Nah, kebanyakan para pelaku industri itu memang punya multi sources, atau sumber-sumber dari tempat yang lain. Namun tentunya semuanya akan berebut untuk sumber yang sama. Nah, Oke. ini yang mungkin sedang diantisipasi, apakah dari sumber-sumber yang lain yang tidak akan terganggu dengan adanya konflik di Timur Tengah. Oke, selain bahan baku juga ada logistik, tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, Nusantara Economic Updates akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates. Pemirsa, dialog bersama Sekretaris Umum Gaikindo Kuku Kumara kita lanjutkan kembali. Pak Kuku, terkait dengan logistik, bagaimana memang harus memastikan bahwa distribusi dari penggunaan bioetanol, biodiesel ini bisa merata ke seluruh Indonesia? Apakah ada perbedaan dengan distribusi bahan bakar minyak berbasis fossil fuel? Jadi mengenai blendingnya kan itu memang dilakukan oleh pemasoknya. Jadi masalahnya kemudian bahannya sendiri yang mau dicampurkan itu ada atau tidak. Jadi itu memang udah urusannya pemasok ya, untuk menyediakan bahan bakar dimanapun itu di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Nah kalau kita bicara tadi etanol E5 itu karena keterbatasan etanolnya saat ini masih banyak difokuskan di Jawa terutama, lebih spesifik lagi mungkin di Jakarta dengan adanya Pertamax Green ya. Oke. Itu. Jadi pemerataan dari bahan baku etanol ini hanya terkonsentrasi di Saat ini hanya Ya, di Pulau Jawa betul. saja, dan ini
menjadi catatan khusus dari Gaikindo begitu ya? Catatan khusus bagi Gaikindo, karena kemudian kalau kita lihat dari data kita, mungkin sekitar 70-75% kendaraan itu adalah jenis yang menggunakan bahan bakar bensin. Jadi kalau kemudian penggunaannya memang ada bahan bakunya untuk membuat etanol itu cukup tersedia, maka itu juga bisa diratakan di seluruh Indonesia. Jadi kan penghematannya lumayan tuh. 5% kan berarti mengurangi 5% dari fossil fuelnya. Dan itu banyak digunakan baik roda 4 maupun yang roda 2. Jadi banyak sekali yang bisa dihemat di sana. Ya, kita bersyukur juga di sisi lain ada biodiesel yang sampai ke B50. Rencananya 1 Juli ya. Nah itu pun juga sebuah penghematan tersendiri. Dan makanya kita juga hati-hati karena kalau kendaraan komersial itu kan jarak jangkaunya, perjalanan pasti jauh. Nah itu yang ingin dipastikan oleh Gaikindo bersama dengan pemerintah dengan menguji bahan bakar campuran B50 tadi sampai cukup meyakinkan bahwa tidak menimbulkan masalah. Dan di sisi lain juga masih berbicara soal logistik ini dari konflik Timur Tengah. Sejauh ini seperti apa dampak dari kenaikan logistik biayanya begitu ya untuk sektor otomotif? Pasti ada, namun mungkin ini walaupun sudah 1 bulan ya, kita berharap bahwa perangnya juga segera berakhir. Tentunya ada buffer zone yang harus dilakukan ya, mencari buffer zone jangan sampai dampaknya terlalu besar ya, walaupun mau nggak mau itu pasti ada. Dengan kondisi ini apakah potensinya nantinya bisa berdampak nih dengan kenaikan harga kendaraan ataupun juga strategi produksi di sektor otomotif? Pastinya akan ada dampaknya, karena misalnya saja dengan kelangkaan bahan baku untuk plastik, tentunya akan dicari alternatif lain supaya produksinya tetap berjalan. Belum lagi kemudian juga ada semikonduktor juga akan terdampak. Nah kita punya pengalaman beberapa kali ya, yang paling akhir adalah pada waktu pandemi. Pandeminya kan cukup panjang dampaknya, ini juga harus jadikan sebuah pelajaran. Sekarang kita ada konflik di Timur Tengah. Baik, harus menjadi pelajaran begitu ya. Tapi kalau kita melihat di kuartal pertama 2026 ini, sejauh ini seperti apa tren penjualan otomotif? Apakah minat masyarakat ini semakin meningkat ke kendaraan berbasis hybrid atau EV? Ya, ini ada tren kalau dari data kita. Ini yang sayangnya terjadi konflik justru di kuartal pertama ini ya. Karena di Januari, Februari, itu ada tren perbaikan penjualan kendaraan bermotor secara keseluruhan. Jadi dari Januari kemudian Februari itu meningkat. Walaupun kemudian ada lebaran ya, biasanya itu akan terjadi penurunan. Nah kita sedang tunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan tidak terlalu buruk. Kalau mengenai trennya memang ada pergeseran. Bahwa sebelumnya itu memang dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan konvensional ICE. Di belakangan ini memang electric vehicles itu juga mengalami peningkatan. Sekitar saat ini sudah mencapai kurang lebih 15% market share itu adalah electric vehicle. Walaupun konsentrasinya ada di kota-kota besar dan masih Jawa sentris. Nah kemudian yang muncul dan relatif stabil adalah kendaraan-kendaraan jenis hybrid atau HEV, hybrid electric vehicles. Dan ini juga ditimpali lagi dengan munculnya plug-in hybrid yang juga semakin efisien. Jadi kalau hybrid itu sendiri memang bisa menghemat bahan bakar sampai 40-50%. Plug-in hybrid lebih hemat lagi. Walaupun memang ada kendala ataupun isu terkait dengan harganya memang relatif lebih mahal. Baik. Nah, dengan implementasi penerapan biofuel ya, seperti biodiesel, bioetanol, apakah ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap tren penjualan otomotif? Apakah nantinya akan meningkat atau justru menurun nih Pak, menurut Gaikindo? Kita harapkan, kita upayakan untuk meningkat karena 2 tahun, 3 tahun belakangan ini tren penjualan kendaraan bermotor Indonesia itu ada kecenderungan menurun. Namun ini tidak terlalu terkait dengan bahan bakar ya, tapi lebih terkait dengan daya beli masyarakatnya sendiri ya. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi kalau ekonominya membaik, pasti tren penjualan mobil juga akan meningkat. Jadi tergantung dengan kondisi ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Tidak begitu berpengaruh begitu ya, terkait dengan opsi diversifikasi penggunaan bahan bakar seperti biofuel ini begitu terhadap. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak, itu kan hanya pilihan ya. Kalau mengenai bahan bakarnya, masih saat ini masih ada pilihan. Mau pakai bioenergi atau bioetanol, biodiesel, tapi juga ada yang lain.
Baik Pak, ke depan di tengah percepatan biofuel dan juga elektrifikasi ya tentunya ya. Bagaimana posisi keduanya ini dalam peta industri otomotif nasional? Yang manakah yang akan lebih meningkat dan juga apakah ini juga akan berjalan beriringan? Jadi kita ada kebijakan dari pemerintah dalam hal ini ada multi pathway ya. Jadi apa saja, karena ini nggak bisa dipaksakan. Ada teknologi, ada juga daya beli masyarakat lagi. Nah, itu yang kemudian disampaikan ke masyarakat. Ini ada pilihannya. Nah, masyarakat tentunya punya pilihan. Saya lebih cenderung, saya ambil contoh saja. Kenapa electric vehicle tadi masih fokus di kota-kota besar? Karena infrastrukturnya hanya tersedia saat ini masih banyak tersedianya di kota-kota besar. Sementara masyarakat kalau ingin melakukan perjalanan masih mikir, walaupun belakangan sudah mulai banyak SPKLU misalnya. Tapi ada alternatif pilihan tadi yang hybrid tadi ya. Hybrid itu nggak terlalu khawatir karena kemudian masih ada bahan bakarnya ya. Tapi itu juga sudah menghemat penggunaan bahan bakarnya. Oke, kita kembali ke kebijakan transisi penggunaan B50 ini. Ini kan akan berlangsung cukup cepat ya nanti ya bulan Juli begitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa transisi ini bisa berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas industri dan juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat? Ya, tadi saya katakan ya, kalau harganya bisa tetap dijaga, karena kalau tidak salah kan dengan adanya B50 itu kan mengurangi 50% dari penggunaan fossil fuel. Itu sendiri merupakan penghematan. Kalau kemudian harga biodieselnya jadi juga terjaga dengan baik ya. Dan itu bisa digunakan oleh masyarakat secara langsung. Oke, jadi lagi-lagi soal harga nih Pak. Harga yang terpenting begitu ya. Sebaiknya harganya juga terjangkau, namun juga bisa mengurangi nggak ada subsidinya gitu kan. Oke, baik. Terakhir menurut Bapak, apakah biofuel ini bisa menjadi solusi transisi atau justru menjadi bagian jangka panjang dalam bauran energi nasional? Jadi ini sebuah tahapan, hanya kemudian ada momentum konflik tadi ya. Walaupun ini kan sudah direncanakan jangka panjang. Jadi harusnya ada konflik, nggak ada konflik. Kita mempunyai sebuah kebijakan yang sifatnya jangka panjang, yaitu energy security. Jadi kita bisa menyediakan bahan bakar ataupun energi dari sumber-sumber yang ada di negara kita sendiri. Memastikan bahwa apa yang bisa kita gunakan dengan sumber daya domestik kita dalam menghadapi konflik ini dan ketidakpastian soal BBM ini bisa diterapkan begitu ya untuk ketahanan energi nasional kita begitu ya Pak. Karena ada dua hal. Satu, industri kita ini saat ini industri kendaraan bermotor Indonesia itu sudah swasembada. Artinya itu kita sudah mampu menyediakan kebutuhan kendaraan bermotor untuk masyarakat Indonesia oleh produk-produk dari Indonesia. Nah, kita melangkah lebih jauh lagi dengan bahan bakarnya yang juga bisa digunakan adalah bahan bakar yang sumbernya juga ada di Indonesia. Lebih efisien begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo atas waktu ini di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama, makasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggrasia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.